Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan Anda di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV dalam tema keimanan, doa, dan zikir yang insya Allah akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala, yang beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan membuka kesempatan bagi siapapun Anda, para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, untuk dapat berkonsultasi secara langsung kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala. Baik, sebelum kita menyapa para pemirsa dan para pendengar, mari telah membersami kita di studio Fatwa TV Jember guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Sehat Barakallahu walafiat. fikum jami'an. Naam. Baik, barakallah, Ustaz. Jember hujan terus akhir-akhir ini, Ustaz ya. Dingin, Ustaz. Alhamdulillah ya. Semoga juga ya bumi Nusantara ini ya dibasahi oleh air hujan ya. Allahumma amin. Dan kita berharap juga ya semoga Allah juga merahmati kita dan juga membasahi hati kita Amin, amin. dengan cahaya keimanan. Ya, Allahumma menerangi hati kita dengan cahaya keimanan dan juga ya membasahi hati kita dengan ya Al-Qur'an, dengan zikir, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, bagi para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami tidak lupa untuk menyapa para pendengar yang mendengarkan tayangan kali ini melalui radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia RTVC, yang diantaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, Radio Mas FM Sragen. Dan bagi para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan emas untuk dapat berkonsultasi secara langsung kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan di nomor layanan kami di kode area Jember 0331 544 6087. Kami ulangi, bagi siapapun Anda dapat memaksimalkan kesempatan ini untuk dapat berkonsultasi secara langsung terkait dengan keimanan, doa, dan zikir-zikir kita di keseharian kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala di nomor layanan kami di 0331 544 6087, atau Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik, mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita mendengarkan untayan-untayan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala. Kepada guru kita kami persilahkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita saksikan dan kita lihat, kita dengar, bahkan ya kita sendiri menjalani dalam hidup ini, ya terutama di saat-saat ya munculnya berbagai kemajuan dan teknologi yang memudahkan ya urusan hidup manusia,
berbagai sarana dan media yang menunjang kehidupan manusia. Kita merasakan begitu cepat waktu berlalu dan betapa banyak kita yang terjatuh ke dalam kelalaian. Dan juga begitu banyak manusia yang mengadukan permasalahan hati dan jiwanya, yang seharusnya kemudahan tersebut menambah ketenangan, ketentraman, kedamaian. Tapi ternyata banyak manusia yang menambah sengsara, bertambah sengsara dengan kemajuan, dengan berbagai kemudahan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman itu tidak diraih dengan berbagai canggihan dan kemajuan. Tapi sesungguhnya hal itu diraih dengan keimanan, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan memperbanyak zikir. Oleh karena itu, selalu kita ingatkan dan kita sampaikan bahwa kita harus menciptakan dan berusaha untuk mewujudkan surga dunia itu dalam hati dan jiwa kita. Bagaimana caranya? Dengan beriman kepada Allah, dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan memperbanyak berzikir. Sesungguhnya dengan zikir tersebut jiwa akan menjadi tenang, jiwa akan menjadi tentram, dan berbagai kebingungan, kebimbangan akan bisa dihilangkan dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Merugi kita yang hidup di dunia ini hanya kehidupan yang sangat terbatas, tapi kita tidak mendapatkan sesuatu yang paling agung, yang paling lezat, yang paling bahagia dalam kehidupan ini, yaitu mengenal Allah, qiraatul Quran, berzikir, dan senantiasa dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kepada kita semua untuk senantiasa bisa beribadah, berubudiyah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat pembukanya. Semoga para pemirsa dan para pendengar terbuka hatinya untuk dapat menggapai surga di dunia dengan zikir dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kami membuka kesempatan bagi siapapun Anda, para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV, untuk dapat berkonsultasi secara langsung kepada Ustadz di nomor layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi, bagi siapapun Anda yang ingin mengkonsultasikan perihal keimanan, doa-doa dan zikir-zikir harian, Anda dapat berkonsultasi kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala di nomor layanan kami di 0331 544 6087, atau Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Baik Ustaz, kami izin untuk membacakan pertanyaan pertama yang Alhamdulillah telah tersambung dengan kita Ustaz. Mohon maaf, telah tersambung dengan kita Ibu hamba Allah dari Kota Bekasi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baik Ibu, kami persilakan untuk pertanyaannya. Pak Ustadz, saya mohon pencerahan mengenai gini Pak Ustadz. Umpamanya saya sholat subuh atau sholat asar, kemudian saya kan zikir ya Pak Ustadz, zikir sholat fardu. Iya Bu. Setelah itu kemudian saya zikir yang pagi dan petang, jika pagi ya pagi, jika petang dan petang. Tapi seandainya setelah itu saya membiasakan diri Pak Ustadz, baik pagi, ba'da subuh atau ba'da asar itu saya sholawat. Setelah sholawat saya baca kirim doa untuk ahli kubur, untuk orang tua dan kakek neneknya. Baik. Setelah itu saya berdoa yang mengangkat tangan itu diperkenankan apa enggak ya Pak Ustadz? Mohon berdoa Pak untuk Ustadz. dengan mengangkat kedua tangannya Bu ya. Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Terima kasih kepada ya Ibu hamba Allah di Bekasi. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang diutarakan Ibu tadi bahwa beliau kebiasaannya untuk sholat subuh, kemudian sholat asar, setelah itu membaca zikir pagi dan petang hari, tentunya setelah ya zikir yang biasa dibaca setelah sholat fardu. Kemudian diselingi ya dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca zikir tersebut berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ya berdoa untuk ya saudara atau keluarga yang telah wafat, doakan kebaikan bagi mereka. Ya. Kemudian sembari dalam berdoa tadi mengangkat tangan. Nah, pertama doa adalah ibadah. Ya. Maka berdoa dalam kebaikan untuk ya orang yang masih hidup, kaum muslimin atau keluarga kita atau mereka yang telah meninggal, ya. Maka berdoa kebaikan bagi mereka adalah hal yang baik, hal yang disyariatkan. Mohon keampunan bagi mereka. Dan barang siapa yang mohon keampunan bagi saudaranya kaum muslimin dan muslimat, ya, yang hidup dan yang telah wafat, maka mereka akan mendapatkan pahala sejumlah mereka yang hidup dan yang telah wafat tersebut. Nah, tadi masalah secara khusus berselawat, tidak ada masalah. Silakan berselawat ya kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Ya, kita diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya di pagi hari, di petang hari, bahkan ya dalam hidup ini sepanjang kehidupan kita. Dari pagi sampai sore kita mengisinya dengan banyak bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibadah. Ya, karena Allah perintahkan untuk bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Naam. Nabi SAW mengatakan, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha 10." Ya. Terlebih lagi bila kita mendengar nama Nabi SAW, kita mengucapkan salawat, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Nabi, ala abdika wa rasulika Muhammad. Nah, atau redaksi yang ya senada. Kemudian mendoakan saudara, tidak ada masalah. Ya, dengan catatan tidak meyakini bahwa amalan yang seperti itu adalah amalan yang harus dilakukan. Ya, sesekali tidak dilakukan. Karena ya merutinkan suatu amalan yang tidak ada perintah untuk merutinkannya, ini yang tentu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi secara umum berdoa kapan saja untuk keluarga kita, untuk orang tua kita berserah pada Nabi SAW. Kemudian dalam berdoa tadi ya mengangkat tangan. Disyariatkan mengangkat tangan. Di antara adab dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya tidak ada masalah dan dalam berdoa disyariatkan untuk mengangkat tangan. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz wa jazakallahu khairan. Semoga dapat dipahami oleh Ibu hamba Allah dari Kota Bekasi. Baik Ustaz, berlanjut kepada penanya selanjutnya yang datang dari meja redaksi kami di website. Dari saudara Deni Tardi Mawardi dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pertanyaannya, apa hukumnya mengaminkan doa seseorang padahal kita tidak mengetahui isi doa tersebut atau tidak memahaminya? Barakallahu fiikum Ustaz. Ya, terima kasih kepada saudara Deni Tardi Mawardi, Jawa Barat. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Mengaminkan ya doa ya seseorang yang dia tidak mengetahui isi doanya, ya apakah yang demikian itu diperbolehkan? Pertama perlu diketahui bahwa maksud amin itulah istajib, itu ya kabulkanlah ya Allah, perkenankanlah ya Allah, ya ijabahi ya Allah. Jadi terima doa tersebut. Jadi mengaminkan berarti kita memohon kepada Allah agar Allah menerima doa tersebut, mengabulkan doa tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu kita memohon kepada Allah agar ya menerima atau mengabulkan doa, dan doa adalah
untuk mendapatkan kebaikan. Doa untuk mendapatkan kebaikan. Dan secara umum doa tersebut ya, doa adalah untuk mendapatkan kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang kita maklum, itu doa ya. Adapun bila terbukti seorang yang berdoa itu adalah mendoakan kejahatan ya, kejahatan atau mendoakan untuk kejelekan, maka tidak boleh diaminkan. Tapi bila kita mengetahui ini orang yang secara umum dia doanya doa yang baik, tidak ada masalah diaminkan. Kendati tentunya tatkala mengaminkan dan kita mengetahui apa yang diaminkan, maka ini tentu hal yang dianjurkan, dan itu yang sangat diutamakan. Tapi bila seorang ragu ini doa kebaikan itu tidak ya, tinggalkan yang diragukan, maka pastikan ya itu hal yang tidak diaminkan karena tidak jelas apa yang mau diaminkan. Tapi bila secara umum orang tersebut berdoa hanya hal-hal yang baik, tidak ada doa untuk kejelekan atau mendoakan kejelekan bagi saudaranya yang lain, maka tidak ada masalah. Nah, kendati mungkin tidak memahami secara utuh ya apa yang dipanjatkan kepada Allah atau permohonan yang disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya tadi dari saudara Denny Tardi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, bagi penelpon yang telah berusaha untuk menelpon ke nomor layanan kami agar segera dapat mencoba kembali agar dapat tersambung dan dapat berkonsultasi secara langsung kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya kami izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah, betul. Yang datang dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dari saudara Panca Nur Arif. Bismillah, Ustaz izin bertanya, lafaz sholawat Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, apakah boleh dan sahih untuk diamalkan? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, ya, terima kasih kepada saudara Panca Nur Arif ya di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam. Maka dalam hal ini untuk melaksanakan perintah tersebut, maka kita bersalawat pada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad atau ala abdika wa rasulik Muhammad ya, atau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian itu ya sudah mewakili ya perintah yang terkandung dalam ayat tersebut. Jika ingin lebih panjang lagi, ada salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di waktu sholat. Nah, maka itu yang harus kita perbanyak ya. Adapun salawat-salawat yang mungkin tidak jelas sumbernya, yang hanya mungkin ya muncul di zaman-zaman ya mutaakhirin ya, maka sebab itu ditinggalkan, tidak jelas, apalagi mungkin terkandung makna-makna yang tidak tepat ya. Maka bersolawat pada Nabi sebagaimana yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, kaifa nusalli wa nusallim alaika Allah qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salat Ibrahimiyah yang panjang. Tapi jika ingin yang lebih atau yang singkat dan itu telah mewakili ya atau melaksanakan perintah yang terkandung dalam ayat yang dibacakan tadi, maka cukup dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad, atau mengucapkan sallallahu alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terutama bila disebut nama Nabi ya, kemudian kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Jika tidak sebut namanya, kita hanya mengucapkan salawat dengan mengucapkan sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad atau Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad, maka demikian telah mewakili perintah yang terkandung dalam ayat yang
dibacakan tadi. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga penanya yaitu Saudara Panca-Nur Arif dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berlanjut kepada penelpon selanjutnya Ustaz. Telah terhubung dengan kita Ummu Zahra dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ummu Zahra, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz terkait dengan kita diperintahkan untuk membaca, barang siapa yang membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah pada siap maghrib itu setan lari dari rumahnya. Nah, dalam pembacaan Al-Quran seperti ini, apakah surat Al-Baqarah itu sampai tamat kita baca atau seperti apa, Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ummu Zahra di Riau, barakallahu fiik. Nah, atas pertanyaannya tentang baca surah Al-Baqarah di rumah, dan yang itu akan menyebabkan syaitan itu minggat dari rumah tersebut. Nah, memang terdapat dalam hadis yang sahih bahwa rumah yang dibacakan dalam surah Al-Baqarah maka tidak akan dihampiri oleh syaitan. Nah, maka yang maksudnya surah Al-Baqarah seutuhnya. Kemudian sebagaimana juga di waktu di antara zikir di pagi dan petang hari juga membaca ayat kursi, yaitu terdapat surah Al-Baqarah begitu sebelum tidur, maka itu juga akan mengusir syaitan, menjauhkan syaitan dari diri seorang. Jadi intinya yang dimaksud surah Al-Baqarah secara utuh. Maka ini adalah merupakan tameng bagi kita, bagi keluarga kita, rumah kita, sehingga rumah tersebut tidak dihampiri oleh syaitan yang akan mengganggu dan akan menggoda dan yang lainnya. Jadi intinya adalah surat Al-Baqarah secara utuh. Nah, semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran di rumah kita secara umum. Rumah yang di dalamnya penghuninya banyak baca Al-Quran dan ibadah dan zikir kepada Allah, maka akan diselamatkan oleh Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, demikian Allah. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ummu Zahra di Riau tadi. Berlanjut kepada penelpon selanjutnya setelah tersambung dengan kita Bapak Ali dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ali, kami persilakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini begini Ustaz, ini sering terjadilah kalau kita misalnya pergi umroh ke Tanah Suci. Kalau kita pulang itu Ustaz, kita kan dari sana pulang sekitar jam 10 lah atau jam itulah. Jadi nanti kita dapat subuhnya, kita lihat subuh mengerjakan sholat subuh di pesawat. Apakah kita boleh mengerjakan subuh di pesawat atau bagaimana Ustaz? Baik. Dan yang kedua Ustaz, baik Pak. Apabila kita sholat sunnah 2 rakaat baru dapat 1 rakaat azan, apakah sholat Iqamat maksudnya ya Pak ya? Atau kita menjawab azan? Doa di saat. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditangkap Ustaz ya pertanyaannya Ustaz. Nah. Baik. Ya, terima kasih kepada Pak Ali di Medan, barakallahu fiik. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan seorang yang pulang dari umrah, kemudian biasanya kalau yang ke Indonesia kena penerbangan di sana malam, nah itu di atas pesawat, itu subuhnya di atas pesawat, dan itu waktunya sangat cepat, tidak lama karena kita terus ke timur. Nah, maka dalam hal ini seorang begitu diingatkan telah masuk waktu, dia berusaha untuk sholat, berwudu,
Jika itu memungkinkan, jika mungkin tidak ada air, mungkin kebutuhan ya, maka bisa bertayamum. Intinya dia berusaha terlebih dahulu untuk ya mencari air atau mungkin berwudu dan menggunakan air. Kemudian sholat. Ya, sholat. Jika seandainya di pesawat yang kalau biasa Saudi Arabia itu biasanya ada musola kecil, maka dia berusaha menghadap ke barat, ya ke kiblat. Nah, tapi jika seandainya tidak memungkinkan, tidak ada musola, maka seorang sholat ya di kursi tempat dia duduk, ya di kursinya duduk. Nah, dan ya tentu dia gerakan yang bagaimana rukuknya, sujudnya lebih rendah dari rukuknya, begitu. Membaca apa yang dibaca seperti sholat biasa. Nah, maka sholat, yang penting sholat tidak ditinggalkan, jangan ditunda. Nah, tidak boleh ditunda, ya, dan tidak boleh ya ditinggalkan. Karena kita perjalanan ya pergi umroh, pulang jadi ibadah. Masa sholat ditinggalkan. Jadi bagaimanapun tidak ada uzur bagi seorang untuk meninggalkan sholat selama dia itu ya mampu melakukan. Nah, maka dalam hal ini ya fattaqullaha mastata'tum. Allah mengetahui kondisi hambanya lagi di atas pesawat, tapi dia selalu ya ingat kepada Allah dan menunaikan sholat tersebut. Maka sholat di atas pesawat sesuai dengan kondisi dan keadaan yang memungkinkan. Nah, ini yang pertama. Adapun tadi bila seorang sholat ya sholat rawatib misalnya atau sholat sunnah, begitu masuk masjid dia sholat, tapi begitu satu rakaat azan, apakah dia menjawab azan atau melakukan sholatnya? Lanjutkan sholat. Karena mendengar azan bukanlah syarat atau mungkin alasan untuk membatalkan sholat, tidak. Kecuali ya kalaupun ya sholat telah didirikan, sholat wajib, maka seandainya dia sudah hampir menyelesaikan atau sholat atau rakaat terakhir, maka dipercepat, ya dipersingkat sholatnya. Tapi jika seandainya masih baru takbiratul ihram, maka dalam hal ini sebaiknya itu dibatalkan karena sholat fardu telah didirikan. Adapun azan bukan alasan untuk membatalkan sholat. Tapi bagi mereka yang tidak dalam kondisi sholat dan mendengar azan tersebut, maka dia menjawab sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Pak Ali di Medan. Baik, alhamdulillah telah tersambung kembali dengan Bapak hamba Allah dari Riau, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak hamba Allah, kami persilakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustaz, saya ingin bertanya sesuatu tentang kata-kata takziah. Apa aja kata-kata takziah urutan syar'inya gitu. Udah itu apakah benar Ustadz kata-kata takziah itu dikaitkan dengan apa yang dilakukan di daerah saya ini? Apabila ada orang mati, mereka setelah mati itu besok harinya mereka minta sumbangan beras atau duit, itu pun ditetapkan. Jadi kita udah tahu bahwanya tata cara itu tidak dibenarkan, tapi kita dimintai sumbangan, kita memberi, apakah kita dapat apanya, Pak Ustaz? Baik. Dipahami, Pak. Insyaallah ditangkap Ustaz ya. Caranya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak hamba Allah di Riau yang bertanya tentang tentang kata-kata atau kalimat dalam ta'ziyah, ya. Pertama yang perlu dipahami, kalimat ta'ziyah itu artinya ya bahasa kita yang menghibur, memberikan kabar gembira, artinya tentang pahala yang Allah janjikan kepada orang yang salah. Artinya menghibur dengan ya menyampaikan kepada mereka tentang ya apa yang sedang dihadapi. Itu semua adalah takdir dari Allah, itulah keputusan Allah, maka kita harus bersabar dan semoga Allah
memberikan pahala terhadap musibah yang menimpa dan menggantikan yang lebih baik dari yang telah diambil begitu. Nah, jadi intinya adalah menghibur. Itulah takziah. Bukan takziah itu pergi ke sana, nongkrong di sana, duduk, makan, minum, ya. Tidak, bukan itu takziah, bukan itu takziah. Takziah itu adalah, makanya takziah itu ya bisa kita datang ke rumahnya, atau mungkin begitu ya saudara yang sedang mendapatkan musibah kematian tersebut, ya bertemu di masjid, kita mengucapkan kepadanya kalimat-kalimat takziah. Itu yang saya pahami takziah. Berbeda dengan pemahaman sebagian masyarakat kita, takziah itu harus 3 hari nanti ya datang ke rumahnya, makan di sana, kemudian ahli atau keluarga si mayit mempersiapkan makanan dan seterusnya. Ini jelas bertentangan dengan tuntunan Nabi SAW. Nah, adapun kata-kata takziah sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW, ya dengan kita mengatakan ya ahsanallahu azaakum, semoga Allah memberikan kebaikan terhadap ya apa yang sedang kalian hadapi. Kemudian juga mengingatkan ya inna lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad wa likulli syai'in ajalun musamma. Nah, wasbir wahtasib, bahwa segala sesuatu itu ya telah ditentukan oleh Allah. Allah yang memiliki dan Allah yang memberi, Allah yang mengambil, ya seperti itu. Dan segala sesuatu ada ajalnya, ya batas waktunya. Maka sabarlah dan memohonlah pahala kepada Allah terhadap musibah ini, ya kan, seperti itu. Kemudian kita ya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi intinya takziah itu adalah memberikan menghibur saudara yang sedang menghadapi ya musibah tersebut, kemudian menyampaikan kepadanya pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar, ya, dan harus ridho ya menghadapi keputusan tersebut, karena itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu tujuannya. Nah, kemudian bagi masyarakat, tetangga dan saudara atau yang lainnya ya ikut meringankan beban keluarga yang mendapatkan ya musibah tersebut, yaitu ya memberikan kepada mereka bantuan, ya mungkin beras atau mungkin membantu mempersiapkan makanan dan membawa ke rumahnya. Artinya jangan dipersulit, jangan mempersulit mereka. Mereka telah menghadapi sesuatu yang berat, maka jangan dipersulit lagi kita ke sana, ya pergi makan di sana, minum dan seterusnya. Ya, ini mempersulit. Maka itu yang seharusnya. Maka sebagaimana kata Nabi SAW kepada sahabat tatkala ya Ja'far meninggal, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yushghiluhum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka telah menghadapi sesuatu yang menyibukkan mereka. Nah, adapun tadi setelah satu kematian kemudian minta sumbangan, kalau ini bentuknya paksaan tidak boleh. Tapi kalau ingin membantu, mungkin ada saudara atau mungkin tetangga, masyarakat yang memberikan sumbangan. Lalu ada panitia yang mengumpulkan. Kemudian nanti diberikan kepada keluarga yang mendapatkan musibah, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau dipaksakan atau dipaksa, maka tidak ada paksaan dalam hal ini. Itu tidak benar kalau ada paksaan. Tapi kalau hanya sebagai koordinir saja, mengkoordinir bahwa ada ya tetangga yang ingin mungkin menyumbangkan, nah maka datang jemput ke rumahnya, atau jika mereka yang langsung keluarga tersebut atau tetangga tersebut membawa sumbangan tadi langsung memberikan kepada keluarga si mayit, maka itu lebih utama. Nah, jadi intinya tidak ada paksa dalam hal ini, tidak dalam bentuk kewajiban, karena tidak ada yang mewajibkan. Nah, adapun telah ya ditentukan sejumlah sekian, ini seolah-olah mewajibkan ya sesuatu, ya mengharuskan sesuatu yang tidak harus dan tidak diperintahkan, dalam artian tidak dianjurkan untuk seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh Bapak hamba Allah dari Riau tadi. Dan alhamdulillah telah tersambung kembali dengan Ibu Rosmini dari Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pacitan, bukan Tasikmalaya. Dari Pacitan, mohon maaf, dari Pacitan, Ibu Rosmini. Baik, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya ingin menanyakan tentang doa sebagian Ustaz.
Tentang apa, Bu? Sebelum tidur, Ustadz, mohon maaf. Dan ini sama dengan doa, zikir dan apa itu? Ini doa zikir pagi dan petang itu loh, Ustadz. Sama ini dengan di waktu petang, Allahumma ngalimal ghaibi wa syahadah dan seterusnya. Itu apa ya memang seperti itu atau bagaimana, Ustadz? Ini kayak kok sama persis. Memang hadisnya seperti itu atau bagaimana? Terima kasih jawabannya. Saya kalau khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu ya. Rosmini di Pacitan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Beliau tadi bertanya tentang masalah ya zikir yang di waktu sebelum tidur dan juga sebelum atau di waktu pagi dan petang. Bahwa di antara zikir tersebut yaitu yang diucapkan Nabi SAW, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta fatir as-samawati wa alimul ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu. La, bukan itu. Allahumma fatir as-samawati wal ardh, alimul ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki wa naqtarifa ala nafsi su'an aw ajurra ila muslim. Nah, ini diantara ya zikir yang ya diucapkan di pagi dan di petang hari. Termasuk juga ya zikir sebagai riwayat disebutkan bahwa yaitu juga diucapkan sebelum tidur. Nah, memang terdapat riwayat yang sahih. Jadi Nabi SAW ya merintahkan ya sebagian sahabat untuk mengucapkan doa tersebut. Allahumma anta rabbi, Allahumma fatiras samawati wal ardh, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki wa naqtarifa ala nafsi su'an aw ajurra ila muslim. Jadi berlindung ya kepada Allah Azza wa Jalla dari sumber kejahatan dan juga efek dari ya sumber kejahatan tersebut, bahayanya. Yaitu berlindung sebelumnya bertawassul dengan menyebut ya bertauhid kepada Allah, mengakui bahwa Allah sebagai Rabb, kemudian Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengetahui segala sesuatu, kemudian mengakui a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan. Ya, min syarri nafsi wa syarri syaitan. Ini sumber kejahatan. Berlindung kepada Allah dari kejahatan diri sendiri dan kejahatan syaitan. Kemudian setelah itu ya efek dari kedua hal tersebut ya, yaitu wa an aqtarifa ala nafsi, yaitu berlindung dari aku berbuat kejahatan terhadap diriku, au ajura ila muslim, atau aku ya hal yang demikian itu ya menimpa muslim yang lain. Jadi ini terdapat dalam hadis bahwa zikir yang diucapkan di pagi hari dan di petang hari begitu juga diperintahkan dibaca sebelum tidur. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Ibu Rosmini dari Pacitan. Baik, bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami undang untuk Anda siapapun dan dimanapun untuk dapat berkonsultasi secara langsung kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala di nomor layanan kami di 0331 544 6087, atau Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan alhamdulillah telah tersambung dengan kita kembali Ibu Rosmi dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kami persilakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Saya biasanya membaca Al-Quran setelah sholat maghrib menjelang Isya. Biasanya saya baca setelah sholat maghrib sampai azan Isya. Tiap 1 juz 2 hari. Jadi kalau saya membacanya setiap... Mohon maaf Ibu, sebelumnya bisa dikecilkan suaranya sedikit?
Ya, Baik. kalau saya baca setiap salat maghrib tadi, langsung saya baca artinya. Habis itu saya siapkan buku untuk mencatat mana yang perlu saya catat, mana yang lebih utama saya kerjakan begitu, atau saya langsung aja membaca Al-Qur'annya setiap malam. Karena setiap hari malam Jumat saya membaca surat Al-Kahfi. Baik, Ibu. Jadi mana yang lebih utama saya kerjakan, Ustaz? Mohon bimbingannya, Ustaz. Mana yang lebih utama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rosni ya di Riau. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi kebiasaan yang dilakukan beliau membaca ya saat maghrib, baca Al-Quran, mungkin sampai mungkin isya'nya, kemudian secara khusus di malam Jumat surat Kahfi. Nah, tadi beliau menanyakan mana yang lebih utama begitu membaca tadi, sembari begitu membaca kemudian membaca terjemahannya. Artinya agar ya dipahami apa yang dibaca. Nah, ya ini termasuk dalam tadabbur, yang mentadabbur, memahami makna dari ayat tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya membaca Al-Quran bagi seorang yang bisa ya atau diberi kemampuan untuk bisa mentadabbur dan memahaminya, maka tentu ini lebih utama bagi dia membaca sembari mentadabbur maknanya. Nah, jika kurang paham mungkin dia lihat terjemahannya. Ya, bagus. Agar kita lebih ya memahami ya dan merenungi isi kandungannya. Tapi bila seseorang tidak memiliki keahlian untuk hal itu, bila dia memaksakan diri untuk ya mentadabbur dengan sendirian, dia tidak memiliki keahlian, maka akan bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam memahaminya. Maka tentu yang utama bagi dia membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran ya, tanpa dia berusaha untuk ya memahaminya. Kenapa? Karena bila dia memaksakan untuk memahami tanpa ada bimbingan ya dari ustadz misalnya, dari orang yang berilmu, maka dia akan keliru memahami. Ini berbahaya. Maka bagi mereka yang awam tidak memiliki dasar untuk bisa memahami dengan baik, maka bagi mereka utamanya adalah membaca. Tapi bagi mereka yang insyaallah sedikit banyak memiliki landasan untuk bisa memahami, maka dia membaca sembari mentadabbur. Ini lebih utama. Ini lebih utama dalam kondisi seperti itu. Artinya mungkin ya Ibu Rosni mungkin lebih paham ya, lebih tahu kondisinya bagaimana sesungguhnya, maka itu yang diikuti. Nah, tapi tentunya ya jika seseorang dengan di zaman sekarang ini dengan adanya terjemahan, dengan kita bisa mendengar mungkin tafsir atau mungkin kajian tafsir yang disampaikan oleh para ustadz, maka itu sangat membantu sekali. Nah, jadi dikhususkan waktu yang lain untuk mendengar Al-Quran dan mendengar tafsirnya. Di sisi lain yang mengkhususkan di waktu lain untuk membaca, ya ditargetkan bisa membaca dalam satu hari misalnya 2 juz terus rutin seperti itu, maka itu yang lebih baik sehingga bisa menggabungkan antara kedua hal tadi. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh Ibu Rosni dari Riau. Baik Ustaz, izin untuk melanjutkan pembacaan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Selanjutnya datang dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dari saudara kita, saudara Rizky. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan, izin bertanya, harus bagaimanakah sikap ana terhadap orang tua yang tidak mempercayai adanya penyakit ain, dan bahkan di setiap ana mengingatkan bahayanya ain, beliau malah seolah menyepelekan dan mengejek ain itu sendiri. Nah, mohon bantuannya Ustaz. Baik, ya terima kasih atas pertanyaannya saudara Rizky ya di Jawa Barat. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertama, siapapun kita, baik orang tua atau anak, ya seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, maka sudah bahkan hal yang wajib untuk senantiasa ada pada diri kita adalah menerima
semua yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa ya ragu-ragu. Ini yang harus lakukan. Nah, dalam hal ini ya tinggalkan perasaan kita atau ya ego kita atau kesombongan kita. Nah, dan kita harus sadar diri. Bila kita tidak mengetahui, ya belajar. Bila kita ya memang tidak memahami, ya bertanya. Nah, seperti itu. Tapi berpura-pura paham, tapi ternyata tidak paham. Maka ini orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu bahaya. Nah, siapapun, anak, orang tua, siapapun. Ini yang pertama. Berkaitan dengan apa yang ditanyakan saudara Rizky tadi adalah tentang masalah ain, yaitu pandangan mata yang akan bisa menyebabkan ya atau menyebabkan seorang sakit ya. Itu adalah hak, yaitu sabda Nabi SAW, hadisnya sahih, al-ainu haqqun law kana syai'un sabiqun lil qadar lakana al-ain yasbiquhu atau kama qala Nabi SAW. Pandangan mata itu benar bila memandang sesuatu tanpa disertai dengan ya mengagungkan Allah, memuji Allah, maka pandangan mata akan bisa ya menimbulkan petaka dan bahaya, kerusakan bagi yang dilihat. Nah, seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, kata Nabi, tentu mata lah yang akan mendahului takdir. Tapi segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pandangan mata ditakdirkan bisa menyebabkan yang dilihat ya itu bisa sakit atau bisa rusak. Maka sampaikan kepada orang tua dengan cara yang baik. Ini hadis Nabi. Nah, dengan tetap ya mendoakan orang tua agar ya Allah berikan hidayah kepadanya. Ya, jangan dibentak, jangan dihardik, tapi bersampaikanlah dengan tutur kata yang baik, ucapan yang lembut, perkataan yang ya betul ya mengandung makna ya, kasih sayang. Ya, menginginkan petunjuk bagi orang tua. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu ya mengajak orang tuanya, ayahnya untuk beriman. Begitu dengan ya ucapan dan perkataan yang sangat lembut dan betul-betul penuh dengan ya keinginan yang baik untuk ya orang tuanya mendapatkan hidayah. Beliau mengucapkan ya abati, ya abati, ya abati ya. Nah, ini harus contoh. Jadi doakan, karena petunjuk itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan di tangan seorang anak, bukan di tangan siapapun, tapi Allah yang memberikan hidayah. Maka memohon kepada Allah agar orang tua ya mendapatkan hidayah, dan juga agar seorang anak sabar dalam mendakwai kebaikan bagi orang tuanya. Nah, mengajak orang tuanya kepada kebaikan. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas pemaparannya. Semoga dapat dipahami oleh saudara kita Rizky di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Beralih ke penanya selanjutnya, telah masuk di meja redaksi kami dari saudara Daliman dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pertanyaannya, Bismillah, bagaimana kita bermakmum kepada imam yang tidak fasih bacaan Al-Fatihahnya pada sholat zuhur dan asar? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiikum. Ya, bermakmum kepada imam yang tidak fasih bacaannya, selama bacaan itu benar tapi kurang fasih, ya sholat sah. Tapi kalau bacaan Fatihah yang tidak benar, ya maka ya tidak sah sholatnya, karena Fatihah rukun. Nah, terutama ya waktu sholat jahar yang kita mendengar bacaannya. Dan jadi intinya seorang imam yang sholat dan sholatnya sah, kendati mungkin ya bacaan kurang fasih, maka sah bermakmum di belakangnya. Tapi bila dibandingkan mana yang lebih utama, ya tentu ya sholat di belakang imam yang bagus bacaannya. Makanya Nabi SAW ya memerintahkan kaum mukminin agar memilih imam yang bagus bacaannya. Ya aqra'uhum li kitabillah, ya ummu al-nasa, ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah. Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling bagus bacaannya. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudara kita Daliman di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Baik, untuk selanjutnya para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami masih membuka kesempatan bagi Anda untuk dapat berkonsultasi secara langsung kepada guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala, terkait dengan keimanan, doa, dan zikir. Di nomor layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi, bagi siapapun Anda yang ingin memaksimalkan kesempatan emas ini, dapat berkonsultasi secara langsung kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala di nomor layanan kami di 0331 544 6087. Atau Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Baik Ustaz, izin untuk melanjutkan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Dari Saudara Wibowo dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pertanyaannya, Ustaz, apakah boleh setelah sholat kita berzikir sambil berjalan? Jazakumullahu khairan. Nah, ya, terima kasih kepada Wibowo ya di Jawa Timur. Barakallahu fi atas pertanyaan, bolehkah berzikir sambil berjalan? Ya, jawabannya diperbolehkan, tidak ada masalah. Kendati seorang bila mungkin ya selesai melaksanakan sholat, maka lebih utama baginya duduk ya di menunggu atau duduk di musallanya atau di masjid ya, kemudian menyelesaikan zikirnya. Setelah itu jika dia ingin ya meninggalkan masjid ya itu lebih utama. Tapi bila seandainya ada keperluan yang mendesak, begitu dia salam dia harus pergi, maka sembari dalam perjalanan tersebut ya dia menyempurnakan zikir tadi ya. Jadi boleh, karena sesungguhnya orang beriman itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka berzikir, mengingat Allah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan ya berdiri dan berjalan dan dalam keadaan berbaring. Nah, jadi tidak ada masalah. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudara kita Wibowo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Baik, berlanjut kepada penelpon selanjutnya, telah tersambung dengan kita Ummu Hanif di Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin bertanya, Ustaz. silakan Bu. Nah, ini anak punya anak di pondok udah kelas 9, kelas 3 SMP gitu, Ustaz, di pondok pesantren di Pariaman. Baik. Itu anak tanya kemarin nih waktu kunjungan sekali 2 bulan dikunjungi, Ustaz. Dia nggak mau lagi melanjutkan di pondok yang sama gitu. Mau masuk SMA katanya. Itu gimana bagusnya, Ustaz? Apakah anak harus tegas ngomong ke dia kalau dia lanjut pondok atau gimana, Ustaz, sebaiknya, Ustaz? Baik, Ibu. Syukur Ustaz, jazakumullah khairan. barakallahu fiik ya. Nah, Jazakumullahu khairan. baik. Ya, terima kasih kepada Ummu Hanif ya di Pariaman. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah ya menjaga ibu dan keluarga serta semua ya kita yang berbicara, yang mendengar, para pemirsa, dan juga menjaga anak-anak kita semua, menjadikan anak kita anak-anak yang soleh. Allahumma amin. Berkaitan dengan permasalahan diutarakan oleh Ummu Hanif tadi, ya tentu dalam hal ini ibu sebagai orang tua atau mungkin ayahnya untuk menggali apa permasalahan yang sesungguhnya. Saya tentunya tidak tahu ya apa yang menjadi permasalahan. Dia telah belajar di pondok sampai kelas 3 ya, berarti ya tahun depan udah menyelesaikan dan ingin masuk SMA. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi di pondok sehingga membuat anak itu tidak betah di sana? Apakah ada yang mungkin ya, kondisi yang tidak kondusif, atau mungkin teman-teman yang mungkin membuli dia terus, atau mungkin aturan yang mungkin terlampau ketat, atau mungkin ya, jadi mungkin ada permasalahan. Ya, maka itu perlu dilihat, ada permasalahan, diatasi. Kemudian tetap terus ya memberikan pemahaman kepada anak tersebut ya tentang pentingnya belajar ilmu agama dan sebagai modal dalam kehidupan. Nah,
jika itu telah dilakukan, tapi ternyata anak mungkin ya kecenderungannya itu bukan untuk mendalami ilmu agama. Nah ini kalau yang seperti ini terus dipaksakan, itu malah juga tidak akan berhasil. Orang tua akan kecewa nanti. Tapi jika dia punya ya mungkin ya kecenderungan untuk mendalami ilmu yang lain, tapi dengan tetap memilih sekolah yang tetap menanamkan nilai-nilai keislaman dan orang tua harus memantau terus. Nah, seperti itu. Nah, tapi tidak dilakukan juga bahwa sikap ketegasan orang tua ya tentu ya dibuktikan. Karena anak-anak umur seperti itu ya belum mengetahui mana yang bagi maslahat bagi dia atau yang merusak dia. Nah, dia khawatirkan nanti begitu dia ke SMA sekolah umum, maka akan semakin mungkin jauh, ya perilakunya berubah dan sikapnya dan akhlaknya semakin tidak baik, ya karena mungkin ya lebih bebas, ya begitu. Maka bisa dilihat kembali Bu ya, saya mengusulkan bisa dilihat apa penyebab kenapa tidak mau ingin melanjutkan di sana. Nah, jika mungkin ya mendapatkan sekolah mungkin yang SMA tapi mungkin ya boarding school atau mungkin sekolah Islam yang lebih bagus, maka itu yang harus diutamakan. Nah, demikian wallahu alam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas pemaparannya. Pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu di dalam lindungan, rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang telah ditentukan. Anda juga bisa mengakses website kami di www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kami juga mengajak Anda untuk dapat berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekeningnya aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kami haturkan para pemirsa dan para pendengar yang telah menyimak tayangan ini sejak awal. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu menimba ilmu agama, salah satunya melalui media belajar live interaktif Fatwa TV. Dan kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan atau ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Semoga Allah izinkan kita untuk dapat berjumpa di live interaktif selanjutnya. Kami segenap kru Fatwa TV mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?